Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melaksanakan ibadah dalam setiap rumah. Kita akan segera mulai ibadah kita sebutkan karena Tuhan dengan menyanyikan suatu pujian, ku melayani, tiada lebih indah melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Indah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan, asal hati Yesus merasakan selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah, itu terlebih indah, itu terlebih indah. Kita berdoa untuk bersama kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami, dengan merendahkan hati pagi hari ini dalam setiap keluarga dari sidang jemaat GBI Kristus Penolong melaksanakan ibadah di rumah dalam kesempatan yang sama dalam ibadah raya di hari yang ke-29 di bulan Maret di tahun 2020 ini. Engkau sendiri mengenal akan keberadaan kami. Sesungguhnya kami memohon belas kasih-Mu, pertolongan yang Kau nyatakan atas setiap pribadi kami, atas setiap keluarga kami, atas seluruh usia sangat-Mu, bahkan untuk masyarakat, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang biasanya kami berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya dalam nama Tuhan. Namun karena kondisi yang seperti terjadi pada saat ini, di rumah masing-masing secara mandiri kami melaksanakan ibadah, dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mau bicara pada saat ini melalui hamba sebagai seorang pelayan gembala sidang yang Kau tetapkan. Biar Engkau sendiri memberikan suatu nasihat, penguatan, penghiburan, bimbingan tuntunan bagi kami bersama-sama, agar kami mampu menjalani kehidupan kami di dunia pada ini sampai kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama buka hati kami, berbicaralah ya Tuhan untuk setiap pribadi kami melalui firman-Mu yang kami dengarkan dalam kebersamaan di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati pemberitaan Tuhan, kita bersyukur di dalam Tuhan. Amin.
Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang oleh seizin Tuhan kita menghadapi saat ini adalah saat-saat Tuhan inginkan setiap pribadi kita mengalami kemandirian dalam hal perkara yang rohani. Oleh karena itu kesempatan yang ada ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian, buat warga jemaat di rumah tempat tinggal masing-masing. Biarlah waktu yang ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa dalam kesehatan kita dengan firman Tuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan buat kita hari ini, dan kiranya diawali damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya akan memerintah hati dan pikiran kita dan Yesus Tuhan kita. Filipi 4 ayat 7. Baik, itu sebagai pengantar. Kita akan sama membaca firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, Injil Matius pasal yang ke-18, Injil Matius pasal yang ke-18. Baik, akan saya bacakan firman Tuhan buat kita bersama-sama. Matius 18 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Firman Tuhan yang berbunyi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Saya memberikan sebuah tema buat kita, kesepakatan perlu ditingkatkan. Kesepakatan perlu ditingkatkan, itu menjadi tema kita. Sebab di dalam kesepakatan itu ya Tuhan hadir. Itu dia pembacaan. Oleh karena itu saya ingin pertama menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kesepakatan ini ada 3 hal. Pertama, kesepakatan dalam keluarga. Yang kedua, kesepakatan dalam sidang jemaat. Yang ketiga, kesepakatan dalam masyarakat. Baik, kita memeriksa tentang pertama itu kesepakatan keluarga. Dalam Matius pasal 18 ayat 20 kita dengarkan tadi, di mana berkumpul 2 atau 3 orang dalam namaku, dalam nama Tuhan, ya. Ini menunjuk ibadah. 2-3 orang, 2 itu bisa suami dan istri, 2 jadi 1, 3 itu anak. Ini menunjuk keluarga. Tuhan izinkan kondisi saat ini kita melaksanakan ibadah mandiri di keluarga masing-masing. Tadi semua hadir, Tuhan hadir di tengah-tengah ya keluarga kita. Itu yang menjadi kebutuhan kita sekalian. Ya, karena keluarga ini sekali lagi kita diajar adalah kita harus mandiri. Itulah sebabnya kesempatan setiap kepala keluarga atau ya mungkin dari keluarga sendiri akan melaksanakan ibadah di antara pujian, mungkin berdoa. Lalu sebagai gembala, saya sebagai gembala menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan Anda semua mendengar dalam setiap keluarga masing-masing. Saya lanjutkan. Kalau kita mengacu dalam keluarga ini, seperti Yosua berkata dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15, di sana dikatakan Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua, ya, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ya, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Ini mandiri, ini ibadah mandiri. Ibadah kemandirian ada Tuhan izinkan begitu. Ya, ibadah itu kami beribadah kepada Allah. Dibutuhkan
seperti apa yang dikatakan dalam Filipi pasalnya yang kedua. Kalau saya baca firman Tuhan, Filipi pasal 2, kalau saya bacakan ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada hiburan kasih, ada persekutuan roh, ada belas kasih, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dua perhatikan, karena itu sempurnakanlah sukacita ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, dalam keluarga harus dibangun kesehatian dan satu tujuan. Ini penting. Ya, lebih lanjut kalau dikatakan dalam ayat 3 dari Filipi pasal 2 ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji nama Tuhan. Kalau kita perhatikan ya di sini, kalau sudah ditandai dengan kesehatian, kesepakatan, ya, maka harus jadi satu tujuan. Puji nama Tuhan. Dan jangan mementingkan diri sendiri. Ini saatnya kita harus saling bergandeng tangan di dalam Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri. Sebab kalau mementingkan diri sendiri, di dalam Roma pasalnya yang kedua, saya baca ayatnya yang ke-6 dan 7 dikatakan begini. Ia, yaitu Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. 8 perhatikan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan kepada kezaliman. Jadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri akan ditimpa hukuman murka. Ya, ini firman Tuhan. Itulah sebabnya kesepakatan ini tentu kesepakatan yang positif kita bangun. Jangan ada kesepakatan di antara keluarga, kesepakatan seperti ini yang ingin saya sampaikan, seperti Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul. Kita perhatikan itu, di sana mereka suami istri sepakat mencobai Tuhan. Akibatnya mereka binasa. Tapi jangan kita sampai ada kesepakatan hal negatif. Jangan merasa saya kuat, ya, lalu mengabaikan firman Tuhan itu tanpa sadar itu mencobai Tuhan. Itu akan timbul nanti kebinasaan. Itu yang pertama tentang kesepakatan ya keluarga. Yang kedua, kesepakatan dalam sidang jemaat. Kesepakatan sidang jemaat, kalau saya perhatikan atau mungkin ada baiknya saya bacakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ya, saya bacakan mungkin tidak ada salahnya untuk mengingatkan ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi begini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berani. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Ayat 5 perhatikan baik-baik. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini ayat 5 bagian D. Perhatikan. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini jemaat. Jadi mereka itu bersekali mendoakan. Ya. Karena kita perhatikan Rasul Petrus sudah dipenjarakan oleh Herodes. Ya. Tapi sekali lagi dikatakan jemaat mendoakannya. Saudara, kita warga jemaat, mari kita saling mendoakan. Apalagi di sini ada masalah di mana Rasul Petrus ditangkap, dipenjarakan di bawah 4 regu yang berdiri menjaga. Ya. Tapi kita lihat di sini
akan lagi terjadi suatu kelepasan, ya kuasa 2 jam itu akan memberikan kelepasan, ya dari ikatan rantai yang membelenggu, ya Rasul Petrus itu dilepaskan. Itu kelanjutannya kalau saya perhatikan itu ayat 6, perhatikan baik. Pada malam subuh Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus tidur di antara 2 prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di buka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat mendekat Petrus, dan cahaya yang bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menempuh Petrus untuk membangunkan, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangannya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut mereka keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu, ya penglihatan. Saya lanjutkan 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba mereka itu meninggalkan dia. Kita di sini kuasa doa yang luar biasa. Kalau cuma kita mendoakan, maka doa itu segera jawab. Tuhan mengutus malaikatnya melepaskan rantai belenggu itu. Ya. Apa yang menjadi mengikat? Mungkin sampai kita dikatakan ikat, mereka ketakutan, merasa mendengarkan berita yang tidak membangun. Tapi itu akan dilepaskan oleh Tuhan kalau kita berdoa, ya dengan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini harus terjadi di dalam, ya, kehidupan kita sekalian. Sekali di jemaat, ya, dalam kesepakatan mereka berdoa khusus bukan didoakan bagi hamba Tuhan yang sedang dalam penjara. Kita berdoa bangsa ini seolah dipenjarakan oleh yang virus apapun namanya, saudara. Ketika itu akan ada satu kelepasan lewat doa kita yang bersama-sama. Yang kedua, kesepakatan, yang ketiga maksud kesepakatan dalam masyarakat. Kita hidup berada dalam masyarakat itu terdiri dari RT, RW, ya, rukun tetangga, rukun warga, lalu kelurahan, ya, kecamatan, ya, kabupaten, kota, ya, provinsi, dan seterusnya. Itu bagian dari masyarakat yang luas, ya. Diperlukan ke sinergi bangsa ini, kebersamaan bangsa itu untuk berdoa agar bangsa-bangsa yang mengalami masalah karena virus ini dapat tertolong oleh Tuhan. Itu butuh kesepakatan, ya, kesepakatan. Jadi kesepakatan dalam masyarakat ini lebih luas. Pertama, kesepakatan dalam kesepakatan dalam keluarga, kesepakatan dalam sidang jemaat. Ketiga, kesepakatan yang dalam masyarakat. Ini penting. Kesepakatan itu kita lihat sini satu contoh di dalam Matius pasalnya yang ke-20, Injil Matius pasal yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan ayat 1 sampai ayat 2 saja dulu. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. 2 perhatian. Setelah ia sepakat, yaitu sang tuan dan pegawai, setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ini kesepakatan antara atasan dan bawahan. Dibutuhkan itu kesepakatan, ya. Kesepakatan antara pemerintah dan rakyat. Ini penting dibangun. Ya, kalau masyarakat luas ini, ya, kesepakatan dalam masyarakat luas itu diayomi oleh pemerintah. Kan itu pemerintah menurut Alkitab itu ada pokok Allah. Apa yang diperbuat oleh pemerintah, kita harus, ya, taat, mentaati, ya. Ini yang penting. Karena itu saya bacakan teman-teman hubungan tentang pemerintah itu di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13, saya bacakan teman-teman ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 lebih tepatnya.
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan ke murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kita lihat ini sudah jelas sekali. Pemerintah yang sah, ada pemerintah yang disahkan oleh Allah, yang ada bagian wakil Allah demi kebaikan. Pemerintah itu menciptakan terjadi kesembuhan semua warga. Ya, itu pemerintah itu merencanakan yang baik. Tentu kita harus taat kepada pemerintah. Ya, di sini misalnya ada peraturan RT, kita taati. Ada peraturan RW, kita taati. Apa dikatakan kepada desa luar, kita taati, dan seterusnya. Itu untuk kebaikan. Alkitab itu mengatakan kebaikan. Karena itu kita harus ya sungguh-sungguh mentaati pemerintah. Saya tambahkan tentang apa yang dikatakan jadi ini pada jemaat di Roma, tapi juga dikatakan pada pribadi, ini pribadi Titus itu secara pribadi. Dalam Titus ya pasal yang ketiga, saya bacakan firman Tuhan ya di sini ayat 1 saja. Titus pasal 3 ayat 1. Ini sama seperti Roma pasal 1 juga buat jemaat ini untuk person pribadi. Dikatakan begini, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah, tunduk taat pemerintah dan orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap perkara yang baik. Jadi bukan hanya pada jemaat Roma tadi mewakili jemaat-jemaat, tapi juga pribadi. Dikatakan sini, ya tunduk taat kepada pemerintah. Seperti kita tahu pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita harus mentaati mereka. Itulah sebabnya juga tentang pemerintah ini. Ya, saya tambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 22. Saya biasa harus menyampaikan ayat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-15, ya itu tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, saya akan bacakan ya firman Tuhan ini buat kita, yaitu dikatakan begini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah untuk tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjuklah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka dia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan desa." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kalau kita perhatikan di sini, ya kaisar itu pemerintah dalam dunia ini, kita saati. Tapi ada pemerintah yang di atas sekarang ini adalah pemerintah surga, itu Allah. Ya, kita harus taat pada pemerintah di dalam dunia ini, kayak bayar pajak. Itu orang bijaksana. Itu slogan di bidang pajak. Kita semua bayar pajak dari kita bayar. Tapi bagaimana hukum kita dengan apa kita sudah taat kepada Allah? Apa kita taat sudah kepada Allah? Seorang kita bayar pajak kepada Allah, tentu
sudah tahu apa yang harus Anda perbuat kepada Allah. Dan itu urusan pribadi. Jangan gara-gara masalah ya uang itu kita didakwa. Itu yang tidak baik tentunya. Ya, ini jadi kira saya sampaikan dulu ada 3 hal tadi itu: kesepakatan dalam keluarga, kesepakatan dalam bersidang jemaat, kesepakatan dalam masyarakat. Ini poin pertama. Poin kedua, kesepakatan mengacu pada Matius pasal 18 tadi, atau mungkin tidak salah ada yang lupa. Saya ulang baca Matius pasal yang ke-18 tadi ayat 19. Saya baca ulang, tidak masalah. Perhatikan baik-baik, saya baca ulang untuk menjelaskan poin kedua ini. Lelaki aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Puji Tuhan. Kalau saya perhatikan sini, ini ada juga 3 poin saya sampaikan. Ya, ini kesepakatan dalam doa. Ya, kesepakatan dalam doa itu secara pribadi. Kita berdoa secara pribadi. Saya harap kita semua mandiri berdoa secara pribadi. Doa secara pribadi mungkin tidak usah saya baca, karena Anda sudah tahu tentunya. Kalau kita ingat dalam 1 Samuel pasal 1, ya ayat 1 itu sampai 10 misalnya kita baca, di sana Hana istri Elkana. Hana istri Elkana itu dia berdoa. Hana Elkana itu dia berdoa secara pribadi di dalam rumah Tuhan. Ya, dia mencurahkan isi hatinya, dia curhat kepada Tuhan. Memang dia datang ke Silo waktu itu, dia berdoa di sana. Secara pribadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mungkin tidak tahu berapa lama. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia betul-betul dia tidak jelas terdengar suara, tapi suara dia berseru kepada dia sungguh-sungguh berdoa. Tentu kesukaan berdoa itu diperlukan karena di dalam Yakobus pasal 5, dalam Yakobus pasal yang saya biasa menunjukkan ayat ya penopangnya. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 17 saya perhatikan. Yakobus pasal 5 Yakobus pasal 5 sekali lagi Yakobus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16 17 dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. 2 orang benar tidak dengan niat didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kesukaan hati dalam doa. Sekali ini doa secara pribadi. Harus mandiri. Kalau mungkin anak kecil memang orang dekat, ayo bangun berdoa. Doa. Ini sekali doa itu secara mandiri kita harus laksanakan sungguh-sungguh. Ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada yang berkata, ya dia hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya ya sejauh doa. Ya, kalau kita berdoa, ya dia tentu ya, dekat dan dia siap untuk menolong kita sekalian. Jemaat Tuhan, doa secara pribadi ini saya berikan contoh buat kita. Kalau saudara bahasa itu dalam Daniel pasal 6, atau saya bacakan saja Daniel pasal 6. Ya, perhatikan, saya bacakan ayatnya yang 11. Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah ini telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan saudara, ini ketekunan, ya, kesetiaan, kedisiplinan Daniel dalam membangun hubungan dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Ya, dia tidak mengurangi ya waktunya untuk membangun komunikasi dengan relasinya dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Tapi dari tantangan waktu itu agar jangan meminta kepada siapapun. Tapi Daniel dia sungguh-sungguh dia berdoa. Itu kita lihat dalam perjanjian lama. Tapi juga dalam perjanjian baru. Ya, saya biasa menyampaikan PL maupun BB. Dalam perjanjian baru
saya bacakan ya firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 10. Ya, saya bacakan ayat 1 dan 2 saja. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan, senantiasa berdoa kepada Allah. Dia orang sibuk seorang perwira. Kalau kayak Daniel, dia sampai pejabat tinggi di pemerintahan Nebukadnezar. Dia berdoa secara pribadi. Cornelius seorang perwira, dia juga berdoa secara pribadi. Sekarang ini disamakan itu kemandirian dalam doa. Bagaimana tentang kemandirian saudara saya tahu dalam doa? Tapi ini mengajak kita kali ini, semua gereja-gereja mungkin di dunia ini beribadah di rumah masing-masing aja pemerintah. Ini diajukan. Bagaimana hubungan dalam doa kita? Ini sesuatu yang penting kita harus bangun. Kalau kita sudah berdoa, di sini saya lanjutkan saja dulu ayatnya yang ke-24 dari Kisah Rasul pasal 10 ini, ayat yang ke-24. Ya, saya bacakan. Ini kelanjutan kisahnya. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea, itu Rasul Petrus bersama dengan yang utusan dari Cornelius. Cornelius sedang menanti mereka dan ia memanggil saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul di rumah ya Cornelius. Sanak saudaranya ya keluarganya berkumpul untuk apa? Lebih lanjut itu ayat 33 ya dikatakan ini, karena segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Jadi kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan sekedar arisan, ya. Tetapi berkumpul untuk beribadah. Ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita di dalam rumah, terutama untuk keluarga-keluarga kita. Mari kesempatan yang seperti dianjurkan, ya, mari berkumpul di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Ini bukan, ini begitu. Mari di rumah banyak berdoa, banyak terima kasih Tuhan Tuhan. Agar di masalah ini mesti segera berlalu, itu harapan kita. Ini dua dan keluarga, ya. Yang tadi dua pribadi, ya, dua dan keluarga, juga ini dua bersama jemaat. Saya berusaha menjaga Tuhan yang saling berkaitan. Ya, berdua bersama jemaat. Saya tunjukkan sebuah dua bagi kita, yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, dalam 1 Timotius pasal yang kedua, saya bacakan firman Tuhan berikutnya mengenai dua jemaat ayat 1 baik. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua penguasa, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kita di sini ditekankan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius, ini anak rohaninya. Arti setiap pribadi kita harus menaikkan doa pribadi kita. Doa itu diantaranya doa syafaat. Doa syafaat itu dalam ajaran firman Tuhan. Menaikkan doa syafaat untuk apa? Untuk para pemimpin, raja-raja pemimpin. Kita doakan para pemimpin kita. Kita doakan para pemimpin kita. Ya. Sebab kalau kita mengacu tadi Roma pasal 13, itu pemimpin itu adalah wakil Allah. Kita stopang pemimpin kita dalam doa. Rasul Paulus pun seorang pemimpin rohani, dia butuh dukungan doa. Berdoa buat kami. Saudara, saya pun merasa kuat secara pribadi, tentu karena Bapak Ibu sudah cepat mendoakan gembala. Saya merasa kuat. Tanpa dukungan doa, jujur katakan, tanpa dukungan doa,
Saya kadang-kadang sebagai manusia merasa begitu lemah. Ya, tapi saya bersyukur sampai sekarang saya begitu sampai semangat dan melayani. Saya tahu itu karena ada Tuhan dua ya dari sidang semangat. Jadi saya ingatkan dua kepada para pemimpin kita, pemimpin di pemerintah dalam dunia ini. Kita tidak akan ada kepala pemimpin, kepala raja sekarang adalah Tuhan kita. Tujuannya saudara supaya kita hidup tenang, ada kedamaian. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita perhatikan kembali mengenai seperti ini, saya akan baca dalam Kisah Rasul pasal 4. Ini satu lagi Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya bacakan ayatnya yang ke-29 sampai 21. Ini yang dijelaskan firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 21, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah cerita mula-mula di mana para rasul itu ditangkap. Tadi kita lihat Rasul Petrus ditangkap Herodes. Saudara, kita lihat di sini mereka berdoa. Kalau tadi mereka berdoa, Tuhan mengirim malaikat untuk melepaskan rantai yang membelenggu Rasul Petrus. Dan Rasul 12 tadi. Tadi sini kita juga mereka berdoa, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Banyak orang yang sakit, kita doakan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, baik sakit secara umum, apalagi masalah yang sekarang ini begitu selalu diberitakan, masalah virus corona itu. Ya, kita berdoa agar Tuhan tolong mereka sekalian, Tuhan sembuhkan mereka. Ya, terutama tenaga medis mereka akan dan depan. Kita doakan mereka, pribadi mereka di keluarga mereka di Tuhan, agar Tuhan melepaskan Tuhan mereka mujizat. Bukan hanya bangsa kita, tapi bangsa-bangsa yang lain juga mengalami masalah yang luar biasa. Oleh itu saya tekankan, mari berdoalah secara sungguh-sungguh. Ya, supaya saya tekankan. Oleh itu saya simpulkan pada saat ini, dalam Matius pasal 18 yang saya sebutkan itu, Tuhan pasti hadir dalam kita, dalam keluarga kita, dalam sidang semangat, dalam masyarakat, dalam bangsa kita, untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, asal kita tingkatkan kesepakatan kita, kesadaran kita, untuk saling menolong, untuk saling mendoakan. Itu yang ingin Tuhan. Kiranya ini sudah menyertai dan berkat kita sekalian. Amin. Kita akan akhiri pemerintahan ini di dalam naikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan dari nyanyi rohani, nyanyi yang biasa saya senang nyanyikan, yaitu dipenuhi kemuliaan. Kita rindu, bukan ketakutan, tapi kemuliaan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kita sekalian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami kepada Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah.
Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Kau ditolong. Saya juga tangannya terbuka berlutut, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang tidak berubah, baik dulu, saat ini, untuk selamanya. Biar kuasa kebangkitan itu nyatakan untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk sidang jemaat-Mu, bahkan juga untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh kami, oleh bangsa kami, bahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Masalah COVID-19 yang merajalela, tapi kami berharap jika Engkau menolong umat-Mu Israel waktu itu, Engkau juga menolong kami, Engkau juga menolong bangsa kami. Jangan biarkan Tuhan musibah ini berlalu, tetapi Engkau segera menghentikannya ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Itulah sebab kami berdoa, baik secara pribadi, baik dalam keluarga, dalam bersenang-senang. Kami saling berdoa dan berdoa. Kalau kami bersehat dan bersemangat, Engkau hadir. Kehadiran kami dan bahkan ya Tuhan, dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam bangsa kami, untuk memberikan pemulihan dan pertolongan ya Tuhan. Hanya kami menyeru kepada Engkau, baik Tuhan, masyarakat Tuhan, firman kami sekalian, seluruh jemaat khususnya di tempat mereka masing-masing. Engkau juga senantiasa menyertai, melihara memberkati Bapa, agar Bapa dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Demikian juga ibadah raya pada tanggal 5 bulan April yang akan datang. Tuhan, seperti saat ini Engkau telah memberkati, Engkau juga tidak memberkati, dan kami bisa berharap Tuhan keadaan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga nanti pada tanggal 10 Tuhan kami melaksanakan ibadah Jumat Agung, dan kami akan lanjutkan itu pada tanggal 12 ibadah Paskah. Ketika kami letakkan dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau berkemuliaan memberkati kami Bapak, agar Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak bagi seluruh sidang jemaat yang telah berdengar pada Allah khususnya
ada penguatan bagi mereka untuk sungguh-sungguh apa yang mau sampaikan, pesankan melalui pelayanan di daerah sudah dapat dihayati dan dilakukan dalam kehidupan Bapak. Engkau dipermuliakan. Hamba yakin Engkau memberkati pribadi mereka, keluarga mereka, berkat seluruh segala jemaat-Mu di mana berada pada saat ini, baik yang ada di kota Surabaya, luar kota Surabaya, di mana mereka berada, baik anak-anak kami yang masih di bawah umur, para remaja, para orang muda, para orang tua, para usia, tiada terkecuali. Kau senantiasa menyertai dan berkati Bapak. Engkau dipermuliakan. Terberdoa sebagai masih kami, iman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.